Salam sehat para sedulur dimanapun berada, keluarga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki para sedulur semakin ditambahkan dan dimudahkan. Para sedulur, kalau kita sering mendengar Jabodetabek, itu berarti ada 4 kota penyangga Provinsi DKI, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Kota Bekasi. Kita saat ini sedang berada di kantor Wali Kota Bekasi, bagian depan sedulur. Ini dia tertera identitasnya. Ini di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1. Seingat saya, Kota Bekasi diawali dengan menjadi kotip pada April 2007. Saat itu saya masih menjadi warga Bekasi kota yang tinggal berdomisili tidak jauh dari sini, yaitu di Kayu Ringin. Dan ada beberapa titik penting di sekitaran kantor wali kota ini. Yang pertama itu adalah Stadion Utama Candrabaga. Jadi ketika jadwal pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno penuh, ada kemungkinan itu pertandingan liga bisa dialihkan ke Stasiun Candrabaga. Kita akan kunjungi sedulur. Yang kedua itu adalah Stasiun Kota Bekasi. Itu juga akan kita kunjungi. Dan yang ketiga itu adalah Tugu Bulan-Bulan, Monumen Bambu Runcing pada saat awal perjuangan ya kemerdekaan, di mana Bekasi itu, wilayah Bekasi menjadi basis dari para gerilyawan PETA, pembela tanah air. Dan kita akan melihat bagaimana monumen perjuangan Kali Bekasi itu akan menjadi bukti sejarah, di mana pada saat itu ketika banyak serdadu Jepang dari daerah Kerawang masuk daerah Bekasi, di Kali Bekasi mereka serbu, diserang ya, sehingga tidak bisa memasuki wilayah Bekasi dan Jakarta. Ini sedulur beberapa titik penting di kisaran 500 meter dari kantor wali kota Bekasi. Nah, itu adalah taman kota yang dulu di mana di situ menjadi tempat para pelajar pramuka, dan juga ada jogging track untuk para warga sekitaran sini yang mungkin kayaknya seingat saya juga ini setiap hari Minggu ada Car Free Day di Jalan Jenderal Ahmad Yani ini. Kita akan coba memasuki kantor wali kota sedulur ya, untuk sekedar melihat bangunan dan gedung kantor wali kota tersebut. Sejalan dengan program pembangunan ini, penataan gedung dan perkantoran kantor wali kota Bekasi ini cukup banyak mengalami kemajuan sedulur dibandingkan dengan di awal-awal ketika Pemkot ini mulai menata diri. Ini dia areal kita masuk dari pintu masuk depan. Inilah situasi dan suasana taman di depan perkantoran kantor wali kota. Dan ini adalah ruang publik, ruang untuk upacara. Dan ada banyak tebaran bunga, ucapan bunga seiring dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini adalah gedung ya untuk beberapa dinas di wilayah pemerintahan Kota Bekasi. Saat ini wali kotanya itu adalah Dr. Tri Adianto Cahyono menggantikan Dr. Rahmat Effendi ya. Ini dia sedulur kantor wali kota, dan di sana ada balai ya, Balai Patriot, karena Kota Bekasi ini masuk atau dikategorikan sebagai kota patriot. Dan
saya dulu sering ke kantor-kantor dinas di sini ya, untuk ya biasa sedulur mencari berita. Nah, ini dia sedulur ya, beberapa ucapan selamat atas pergantian sekretaris daerah ya, dari sekian mitra dan para pemangku kepentingan. Nah, itu dia sedulur gedung kantor wali kota, dan ini suasana perkantoran saat siang hari ya. Dan ini hanya ada satu pintu masuk dan sekaligus pintu keluar. Kalaupun ada pintu samping dan pintu belakang, itu biasanya untuk para pejalan kaki yang digunakan ketika jam kantor. Itu dia sedulur Balai Patriot. Nah, inilah suasana ya, lingkungan di wilayah perkantoran Kota Bekasi. Kota Bekasi, wali kota pertamanya adalah Haji Nonon Sentani. Dan kita akan mengunjungi yaitu Stadion Utama Candrabaga. Ini gedung perkantoran pemerintah Kota Bekasi, sedulur. Di kejauhan sana itu menuju ke arah Summarecon, kota baru, kota yang dibangun untuk pengembangan wilayah pemukiman dan wilayah bisnis di Kota Bekasi. Nah, kita sekarang berada di titik kunjungan pertama kita di wilayah Kota Bekasi, yaitu Stadion Patriot Candrabaga. Kita memasuki pintu gerbang Tribun Timur Stadion Candrabaga, Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi ya. Sayang, maaf, kita tidak bisa masuk ke dalam karena jadwal pertandingan pun sekarang itu belum ada atau tidak ada. Nah, sedulur, sekadar info, Stadion Patriot Candrabaga ini dibangun tahun 1980 ya. Dan kemudian pada tahun 1984 dia menjadi tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah khusus wilayah Jawa Barat 4. Dan karena perkembangan kebutuhan, karena ini stadion multifungsi, meskipun banyak digunakan untuk pertandingan sepak bola, akhirnya stadion ini direnovasi menjadi target stadion bertaraf internasional pada tahun 2012 ya. Tahun 2012 direnovasi dengan kapasitas 30.000 penonton. Dan kalau kita lihat jadwal-jadwal pertandingan di luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Patriot Candrabaga ini sering dipakai karena jaraknya juga cukup dekat dengan perbatasan kota Jakarta ya. Hanya hitung-hitung habis kota Bekasi itu adalah wilayah Jakarta Timur ya, Pulau Gebang ke arah sana. Dan kalaupun penontonnya itu berjibun datang banyak, itu Stadion Kota Bekasi juga hanya sekitar 500 meter dari stadion ini. Jadi hanya sekitar 150 meter dari pemerintahan Kota Bekasi. Jadi stadion ini direnovasi tahun 2012 menjadi stadion bertaraf internasional dengan kapasitas 30.000 penonton, dan akhirnya diresmikan tahun 2014 Maret ya. Dan memang stadion ini menjadi kandang dari football club, itu Bekasi City maupun itu Persipasi Bekasi. Sekedar info sedulur, titik-titik penting, lokasi-lokasi penting di sekitaran pemerintahan Kota Bekasi ya. Ini Stadion Candrabaga, ada kemudian itu stadion atau stasiun kereta api, lalu ada
bulan-bulan monumen, lalu kemudian ada monumen perjuangan Kali Bekasi, dan juga ada wilayah Kota Bekasi. Dan ini cukup maju pesat ini Kota Bekasi, ya. Saya sebagai ex warga di Kota Bekasi ini melihat perkembangannya sangat pesat, ya. Kita akan mengunjungi stasiun kereta api Kota Bekasi. Kita sekarang sedang berada di stasiun Kota Bekasi, dan ini adalah stasiunnya. Kita mau coba naik, ya, sekaligus kita mau ke arah Kerawang. Itu dia sedulur, kita akan masuk ke pelataran dalam. Inilah suasana pelataran di dalam stasiun kereta api Kota Bekasi, sedulur. Tergantung kita mau mengarah pada tujuan mana, lalu kemudian masuk pakai kartu, ya. Ini ada KRL untuk tujuan Manggarai. Setiap hari stasiun ini cukup dipenuhi oleh penumpang, untuk khususnya ke daerah Cikarang atau ke daerah Manggarai, Senen. Kita sekarang sedang berada di titik kedua, sedulur, setelah stasiun Candrabaga. Ini adalah bulan-bulan, titik lokasi bulan-bulan monumen, ya, bambu runcing, di mana ketika perjuangan meraih kemerdekaan, Kerawang Bekasi itu menjadi salah satu jalur utama untuk ke daerah Jakarta untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, ini adalah gambaran bagaimana bambu runcing itu menjadi senjata sederhana untuk para peta pejuang tanah air untuk memastikan bahwa kemerdekaan itu akan tercapai. Ini adalah titik bulan-bulan, monumen bulan-bulan, dan monumen sejarah, sedulur. Nah, ini dia monumen Kali Bekasi untuk mengenang sejarah tersebut, dan kita akan melihat, ya, apa saja yang tertera dalam dokumen sejarah yang kemudian dibuat dalam keputusan Wali Kota Bekasi pada saat itu, ya. Dan ini situasi kondisi sekitaran, ya, Kali Bekasi dan monumen tersebut. Nah, ini ada banyak warga lagi duduk santai, dan ini dia, sedulur, dokumen tersebut dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keputusan Wali Kota Bekasi. Nah, ini monumen sejarah perjuangan Kali Bekasi ditetapkan sebagai benda bersejarah di Kota Bekasi. Pada saat itu wali kota pertama adalah Nonon Sentani, Haji Nonon Sentani. Saat ini kita sudah tiba di stasiun akhir KRL, yaitu stasiun Cikarang. Tadi kita sudah mengunjungi 4 lokasi penting di wilayah Kota Bekasi, pemerintahan Kota Bekasi, stasiun kereta api Kota Bekasi, ada Tugu Bulan-Bulan, ada Tugu Perjuangan Kali Bekasi, ada stasiun utama Candrabaga. Demikian, sedulur, informasi untuk kali ini. Salam sehat buat sedulur semuanya dimanapun berada. Sukses buat para sedulur, dan semakin dimudahkan rezekinya dan semakin sehat selalu. Salam sejahtera.